Oke, ketemu lagi di channel Adan Air Corporation ya. Kali ini saya mau membahas ya, mereview unit ini ya, unit elektrik ya. Yang tadinya ini WGG sudah dikonversi ya. Kali ini saya mau review jujur ya, review detail selengkap-lengkapnya walaupun durasinya singkat ya. Karena ini videonya saya percepat agar tidak membuang-buang waktu kalian dan biar nggak usah di skip-skip juga ya. Kita langsung saja mereview unitnya ya. Bahannya itu, nah baterainya juga sama ya. Bahannya sama nih, baterai sama ininya bahan plastik ABS, bagus sih bahannya bagus ya. Dan ini diambil dari model Colt M1911 ya, M1911. Dan ini FPS nya itu saya nggak tahu ya FPS nya berapa kalau menggunakan water gel, karena belum saya tes entah kayak apa gitu FPS nya. Jadi ini saya tahunya pas ketika sudah dimodif ya, sudah di upgrade ya. Ini udah di upgrade apa ya, cuma di upgrade kompresi hot up dan mengganti inbarnya ke aluminium type bore ya, 6,01 mm. Panjang inbarnya ini kepanjangan ya ini ya. Ini juga bukan punya saya ya, ini ada customer yang minta di servis juga ya, minta dikonversi ya. Nah ini inbar dari customernya, ya nggak bisa mengkonversinya, jadi dia minta jasanya ke saya sekalian di hot up, sekaligus ini juga ditambah per ya, per upgrade juga, tambahan per segini nih lah, nggak terlalu panjang banget. Nah seperti itu. FPS nya ya sama ya kayak vektor ini upgrade-nya. Dan ini juga saya nggak tahu ya range nya berapa, jangkauannya. Kalau lagi pas pakai water jet itu di bawah 10 meter ya, deket banget ini. Dan ini mekanismenya gravitasi ya, di sini nih ada ininya, BB-nya tuh sama kayak vektor saya yang ini. Wah ini BB-nya BB 020 gram seperti itu. Ini pakai gravitasi, dan ini kebetulan mesinnya sama ya, mesin gearboxnya sama nih, mesin gearboxnya sama, makanya FPS nya sama. Baterainya ini kapasitasnya sama juga. Benar-benar sama sih spesifikasinya ya, dari kapasitas baterai, FPS, gearboxnya ya, mekanisme gravitasi. Panjang inbarnya saya lupa nih, saya lupa ngukur ya, lupa ngukur, saya langsung pasang aja nih. Ini baterainya ini 500 mAh ya, 7,4 volt, sama seperti ini vektor ya. Seperti itu, karena saya nggak mungkin juga nembakin unit elektrik ini di dalam rumah ya, jadi saya lepas aja. Nah ROV nya tuh kayak gini nih ya, ini cetekan tombol on off nya ya, ini lagi off dan ini on nih ROV nya. Wah anjrit, ada BB nya. Bentar dicek dulu. Oke nggak ada BB nya nih ya, ROV nya tuh. Dan ini kalian bisa melihat di sini ada recoilnya nih, tuh getar dulu ya, lebih tinggi ya ROV nya. Nah ini vektor saya ya, ini vektor saya punya pribadi, kalau ini punya teman komunitas ya yang lagi di servis di saya. Nah ini mah on off nya udah kelihatan ya di sini. Tuh di sana sebentar nih, ROV vektor saya ya. Nah tuh beda nggak sih tuh ya, intinya beda. Agak lambatan saya ya ketimbang apa namanya, ketimbang ini nih, ini lebih kebut nih, seperti itu. Sebentar, aduh saya turun aja lah, jangan di atas. Nah kayak gitu. Oke, ini juga bautnya berbeda ya, baut ini bautnya pakai baut kunci L nih, ada dua nih tuh, ini makanya L nih, ini harus dilepas ya. Kalau mau dibongkar semuanya ini harus pakai kunci L, bukan pakai baut beginian nih, maksudnya bukan pakai obeng yang plus tuh, ini makanya yang L. Ini kalau nggak dilepas nggak bisa apa namanya, grip ininya nih, grip covernya ya gitulah tuh. Kalau soal kapasitasnya ini saya nggak tahu ya, saya lupa kayaknya di video sebelumnya mungkin saya pernah ngasih tahu tuh ya kapasitas si ini nih. Oke kita langsung tes akurasi pada unit ini ya. Kalau ini mah ini cuma pajangan doang vektornya. Oke kita langsung meluncur ke tempat arena tes tembaknya, tes akurasinya.
Oke, kali ini kita langsung melakukan tes akurasi ya pada unit ini. Nah, ini BB nya pakai 020. Saya langsung reload aja. Ada yang jatuh. Baterainya saya pasang dulu. Coba kali ini di full auto, di burst aja lah, di burst 33. Ya, pas habis. Oke, kali ini kita memasuki segmen di bagian dimana saya akan menjelaskan kelemahan dan kekurangan unit ini ya, dan kelebihannya juga, dan fiturnya juga sama. Kita langsung saja kita ke bagian kelebihannya dulu ya. Kelebihan unit ini enak sih, kerasa recoilnya. Ini kerasa nih recoilnya, dan juga kelebihannya sama kayak ini juga ya. Untuk di upgrade, di konversinya gampang sekali ya. Buat yang udah sepuh, udah terbiasa bongkar pasang unit spring mah, ini terlalu easy sekali nih konversi begini ya. Walaupun prosesnya agak lumayan lama ya, tapi easy sih, yang penting sabar aja. Oh ya, baterainya ya, baterainya juga kelebihan juga nih. Baterainya baterai kayak dari tipe ini ya, kayak baterainya smartphone atau Android ya, pakai baterai tipe Li-ion ya. Yang pada umumnya kan Android itu kebanyakan pakai tipe Li-ion. Ini pakai Li-ion, jadi tenang aja kalau mau ngecas baterai ini atau ini ya, itu nggak harus nunggu sampai habis ya. Jadi udah lowbat pun dicas nggak apa-apa, jadi baterai kapasitasnya nggak akan korup gitu. Kalau yang jadul kan NiMH dan NiCd itu kan korup tuh ya. Kalau ngecas keadaan baterainya, semisalkan kapasitasnya keadaannya ada 80 mAh misal kapasitas sisanya ya. Aslinya sih kapasitasnya 500, ini misalkan kapasitas 500 tapi dicasnya itu ketika kapasitas ininya nih tinggal 80 mAh gitu. Dan tipenya bukan Li-ion ya, misal tipe NiCd atau NiMH ya. Itu kalau misalnya dicasnya ada 80 mAh atau 20, 50 lah ya. Nanti itu dia ketika dicas itu mentok udah segitu kapasitas totalnya, jadi ya 80 atau 50 ya terakhir kali lah. Misalkan kalau kalian mungkin ngertinya kalau di HP itu kan, kalau ngecas HP Android itu kan tinggal berapa persen gitu kan ya. Nah, kalau ini misal dicasnya tadi terakhir kali tinggal beberapa persen, misalkan tinggal 15% ya, nanti mentoknya ini 15% doang gitu. Tapi kalau Li-ion mah kalau lowbat tinggal 15% ya, nanti dicas sampai penuh ya 100 lagi gitu loh. Tapi kalau yang bukan Li-ion atau bukan Lipo ya bahaya, itu udah bener-bener sampai habis biar nggak korup ya kapasitas baterainya. Seperti itu. Ini kelebihan baterai Li-ion tuh seperti itu. Jadi ini unit-unit elektriknya menggunakan mekanisme baterai yang bukan jadul ya, tapi lebih bagus. Kalian lihat aja di video review ini nih. Pokoknya sih kelebihan kekurangannya mah hampir sama, cuma beda ini kelebihan tersendirinya itu recoilnya ini kerasan ya. Dan kekurangannya itu ya, ini gearsetnya masih plastik ya. Dan mungkin akurasinya rada gak enak ya, karena kalau yang pemula mungkin kayak gini pegangnya tancap. Kan ini kan ada recoilnya nih, keter ya. Ini goyang dikit aja tuh ngaruh nih. Itu loh. Saking bergerak-bergerak itu ngaruh ini akurasi. Jadi lebih bagusnya itu megangnya gini nih. Kalau yang yang lebih disiplin atau yang pro itu ya, misalkan kalian pengguna tangan kanan kayak gini gitu. Nah ini tangan kirinya kayak gini tuh. Oh gitu, jangan kayak gini nih. Ini mah orang megang cangkir teh ya, jangan kayak gini tuh. Jangan kayak gini tuh. Yang pro nih kayak gini. Dulu saya megangnya gini ya, zamannya saya pakai BB warna-warni. Pas di review dulu lah ya, SIG, kalau masalah review SIG Beretta M92 itu lah ya. Nah, kalau yang bener mah kayak gini, ini nanti ke kontrol banget recoilnya, nggak akan geter-geter banget. Ini coba dicek. Waduh, BB-nya lupa, tapi nggak apa. Ntar dulu, dicek dulu ini ada BB-nya kan? Suka banget. Saya cek tembak ke
ada bikinnya. Ini kan getar nih. Oh. Nah. Oh. Nah, ini kali ini saya megangnya yang benernya ya. Jadi ini tangan kanan tuh dorong, tangan kiri narik. Tuh anteng ya. Tuh. Tapi kalau tangan satu getar nih. Tuh. Nah, bisa kelihatan perbedaannya. Itu tips dari saya. Cuma kalau kalian nggak mau niru ya nggak apa-apa sih. Karena kalian lebih senangnya megangnya kayak gini ya nggak apa-apa, gini nggak apa-apa, terserah lah. Hak kalian itu mah. Kayak gitu. Jadi ya kekurangannya ini mungkin kalau yang nggak bisa ngendalin recoilnya ini jelek ini akurasinya. Tapi kalau yang bisa ngendalinnya mah bagus-bagus aja mungkin ya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa support channel ini ya, di subscribe ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.